Malem, ahli Bina Bapak Sebagian, terutama keluarga Ika, anak kawan. Uang ampun Malem itu bahasa Komunikasi pertama lah. Sebelum menyampaikan pendehen, karena ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa menurut aku kalau di Jawa Barat. Karena kalau hari-hari biasa di hari Kamis mungkin bisa dihitung jari, tapi malam ini sangat padat, dan karena inilah bentuk daripada rasa persaudaraan, rasa kepedulian kita sesama umat manusia, bukan hanya kepada umat Hindu Kaharigan, tetapi nilai-nilai kemanusiaanlah yang menggerakkan hati kita sehingga kita rumah umat itu. Ini hello para pendehen segi informasi yang memang harus disampaikan kepada majelis kelompok maupun seluruh umat Hindu yang ada di Jawa Barat terkait instruksi Menteri Agama masalah implementasi program prioritas Menteri Agama yang disebut dengan Asta Protas. 8 program prioritas Menteri, salah satunya adalah penguatan ekoteologi. Ekoteologi itu di mana umat manusia harus bisa menjaga keseimbangan alam dengan cara menanam pohon di tempat-tempat rumah ibadah, mengelola sampah, dan mengelola sumber daya dengan bijak. Maka untuk itu ekoteologi di dalam Hindu tidak hanya terjadi pada saat program Menteri Agama sekarang, tetapi dalam kehidupan umat Hindu Kaharigan sejak zaman dulu ekoteologi itu sudah tertanam. Menanam pohon. Arahnya kenapa saya harus sampaikan, mudah-mudahan majelis bisa mengkoordinir dalam setiap rangkaian kegiatan upacara kita umat Hindu Kaharigan, tidak terlepas daripada bunge, dawenenyu, tirih pinang dan lain sebagainya, bahkan air. Maka elak sampai sarana-sarana yang kita gunakan secara rutin ini nanti, karena kita malas untuk mengelola keseimbangan alam, kita lalai untuk menjaga keseimbangan alam, lalu kita pergi ke pasar, deroh menyita waktu Pak. Hendak pasarah tulang nebela ke pasar kosongan manggau sirih. Coba ditanam di lingkungan balai. Pinang ditanam di lingkungan balai. Enyo ditanam di lingkungan balai. Ini salah satu wujud daripada bagaimana pemanfaatan ekoteologi itu di dalam mengembangkan sarana peribadatan kita. Kembali lagi aku sampaikan masih ada kaitannya dengan ekoteologi dan akan ada kaitannya dengan Basar Hampung Itah Malem itu. Hendak aku sampaikan bahwa ekoteologi di dalam Hindu Kaharigan itu tidak sekarang munculnya, tapi sejak Kaharigan itu mohon ke dunia, ekoteologi sudah tertanam. Salah satu contoh ketika kita menahunan anak kita, anak bayi ini sudah diajarkan untuk belajar menanam pohon, Pak. Percaya tidak? Tawa bendera ngawa ketika nahunan pasti teki enyum yang ditanam, sawang yang ditanam, gabung dengan kembang bunge, on bunge, gabung dengan hal-hal lain yang memang menjadi tata cara kita. Jadi dengan sendirinya sejak manusia itu lahir dalam umat Hindu Kaharigan telah diajarkan bagaimana umat Hindu Kaharigan itu mencintai alam, melestarikan alam. Lalu lanjut lagi dia ke perkawinan. Di perkawinan pun sang pengantin diajarkan kembali untuk menanam mimbul sawah, mimbul enyuh dan lain sebagainya yang terkait dengan upacara perkawinan. Sampai nanti pada kita melakukan kematian sang mayat bukan menanam pohon, akan tetapi ada prosesi lain di atas itu ketika kita tiwa yang membuat ramah dan tidak umum. Kalau yang lain punya tata cara ditanam seumur hidup. Kalau punya kita angkat kembali, kita bersihkan, kita buat tempatnya sehingga air pasti dia terkutip. Jadi ekoteologi di dalam Hindu tidak hanya program Menteri Agama sekarang, tetapi bahwa bihin waktu Kaharigan itu sudah turun, kita sudah menanamkan itu. Maka oleh sebab itu wajarlah kalau Hindu itu adalah sarana untuk belajar, sarana untuk memberi pelajaran bagi umat manusia di muka bumi ini.
Jadi ini pandehet yang sekaligus bisa kami sampaikan ke majelis kelompok, nanti bisa dikoordinir Pak Supri. Sederhana saja, tanam narik pinang, sirih, enyu, lalu sampah-sampah di lingkungan balai dikelola, dibuat bak sampah supaya betul-betul tempat ibadah kita itu tercerminkan tempat yang rapi, yang tidak kumuh, bersih, sehingga kita beribadah pun akan terasa nyaman dan aman. Selanjutnya terkait masalah pandehet, kalau pendehet bara aku sebenarnya ini hanya moles-moles saja. Inti dari pendehet baru kita dengar dalam Kandayu Harun tah melantunkan endau. Sangat luar biasa kalau kita memahami sebuah isi Kandayu itu sudah penjelasan yang rinci. Bagaimana kita lahir lalu nanti kita diambil pada saatnya nanti oleh Sang Kuasa, kita lahir oleh kuasa dan dikembalikan oleh Yang Maha Kuasa dan kepada Yang Maha Kuasa. Manusia tidak perlu untuk takut dalam segala bentuk kematian. Di dalam Kandayu mengatakan bahwa kematian itu adalah jamban, jalan. Karena kita percaya bahwa manusia di dalam alam diajar hidup ringan, kematian di dunia adalah jalan untuk mencapai kehidupan baru. Nyewot enau lewat atau dia rumpang tulang. Akan tetapi kita percaya bahwa yang namanya manusia memiliki keterbatasan, memiliki ruang-ruang yang memang tidak bisa dijangkau sebagaimana pemikiran Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kesedihan pastilah, itu manusiawi saja. Kesedihan pasti, ketika kita kehilangan sanak saudara pasti akan kita merasa sedih yang sangat luar biasa. Akan tetapi jangan sampai larut dalam kesedihan itu sehingga kita lupa akan kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita yang masih hidup adalah menyelesaikan yang telah kembali kepada Tuhan. Tentu dengan jalan-jalannya. Ada penguburan, nanti pada saatnya lagi tege mundarah kahayat, tege balian, darah haju, tege nyorat dan lain sebagainya, daerah hawa mungkin tege upacara tersendiri sampai nanti kepada tiwa. Sehingga kita ketika kita tidak larut dalam kesedihan itu, maka yang telah meninggal pun akan terselamatkan oleh yang masih hidup. Perbuatan yang masih hidup menyelamatkan yang telah meninggal itu merupakan akan melahirkan karma, akan melahirkan amal bagi kita yang masih hidup, dan itu menjadi kewajiban yang harus kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, zaman modern wayatu Pak Bu, mau lahir saja orang sudah tahu. Misalnya sudah saatnya 9 bulan, aku pengen lahirnya di tanggal 3 Desember. Tahu Bu, yang penting sudah mencapai 9 bulan. Pas sudah jauh tanggal telu, mimpi di rumah sakit nyiri. Kan bisa kita tentukan. Tapi kelemahan dunia sekarang tidak bisa menentukan kapan orang itu meninggal. Tidak bisa. Sampai kapanpun itu tidak akan bisa. Karena itu rahasia yang paling rahasia oleh Tuhan. Orang meninggal ketika duduk, lagi ketika meter, lagi ketika tidur dan ketika kumat. Dan manusia harus siap dengan segala keadaan itu. Maka oleh sebab itu Tuhan tadi telah berfirman bahwa Damin bebe baiklah elek bitim ngumpang basuleh uang, walaupun kau bagi mati tapi tegi keturunan Ayub pun akan menyelamatkan keturunan Ayub bagi pun. Artinya berbahagialah orang yang meninggal ketika dia dalam kesadaran akan kepercayaan terhadap Tuhan Taala lagi. Yang celakanya adalah ketika meninggal, sejak hidup sampai meninggal tidak percaya dengan Tuhan. Maka yang percaya dengan Tuhan, maka dia akan kembali kepada Tuhan dalam kebahagiaan. Saya yakin dia percaya dia hari keharingan buli dengan kesanang ate, lalu dengan rani ketala, walaupun secara kasat mata pembuli beliau meninggalkan luka bagi seluruh keluarga dan bagi kita sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian harus percaya bahwa Tuhan memiliki 1000 rencana, berpuluh-puluh ribu rencana untuk memanggil dan melahirkan dan menciptakan maupun mengembalikan manusia kepada kuasanya sendiri. Maka oleh sebab itu tugas apa yang kita lakukan adalah satu saja, selalu percaya dan dekat kepada Tuhan. Tetapi
ada tanda petik. Memuja-muji Tuhan tidak sekedar kita hafalkan dayu. Memuja-muji Tuhan tidak sekedar kita bisa melantunkan tanda, tidak sekedar kita membaca kitab, tetapi ada ruang-ruang di dalam kehidupan yang harus kita isi dengan pemujaan terhadap Tuhan. Jadi pemujaan terhadap Tuhan tidak hanya diukur penuhnya balai basara, tidak hanya diukur di hari Kamis kita mengendayu, tetapi ruang-ruang kehidupan yang kosong harus kita isi. Apa itu? Ketika kita kembali setelah beribadah, maka kita implementasikan hasil ibadah kita tadi ke dalam perbuatan nyata. Saudara yang sakit kita bantu, saudara yang kebetulan belum ada rezeki kita peduli dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah yang harus kita lakukan sebagai tolak ukur daripada basarah-basarah yang kita lakukan tadi. Karena percuma ketika kita aktif melakukan basarah, keluar dari balai basarah kita menjelekkan kiri kanan kita, tidak akan ada gunanya. Hari Kamis tepat pada pukul 4 sore kita basarah dengan mengendayu yang luar biasa sekali, tapi pulang dari situ hapaut dengan Pak Hari melawan dengan orang tua, percuma. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin menghadap kepada Tuhan, maka mulai sekarang sadarilah bahwa Tuhan itu adalah awal dan Tuhan itu adalah akhir. Tidak satu pun orang yang bisa menebak rencana Tuhan. Jadi kembali lagi aku katakan bahwa ampun handal tuh mungkin kita sama-sama merasa kehilangan, tetapi yakin dan percaya bahwa pembuli beliau, pembuli Liau Hari Keharingan itu tidak sia-sia seperti yang di dalam kandayu tadi, tidak sia-sia karena inilah janji yang telah ditandatangani oleh beliau kepada Raja Ketala. Aku di dunia hanya sampai sekian, dan Hatala mengatakan pembuli mukilato, satu orang pun tidak akan pernah bisa untuk berdalih berkilah daripada rencana Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terutama keluarga duka menantang oleh kawan, maka kembali lagi saya tegaskan, kesedihan itu wajar karena kita adalah manusia, tetapi jangan sampai kesedihan itu mematikan iman kita, mematikan pikiran kita. Biarkan raga yang telah pergi kepada Tuhan, yang telah mati dan kembali kepada Tuhan, tapi yang masih hidup jangan sampai pikirannya mati. Perjalanan hidup masih panjang untuk menyelamatkan yang telah pulang. Itu menjadi tanggung jawab yang masih hidup. Bapak Ibu sekalian, di TBW sedikit pandehet yang mungkin saja bisa dijadikan bahan renungan kita bersama, sehingga sebenarnya kematian ini adalah pembelajaran bagi orang yang masih hidup. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan 100 atau 1000 tahun. Terkadang ketika kita memiliki harta yang banyak, keinginan kita semakin luas. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu mustahil Bapak Ibu sekalian. Itu hanya ada di puisi Khairil Anwar. Hidup 1000 tahun lagi itu hanya ada di puisi Khairil Anwar. Tapi pada fakta nyata, manusia tidak akan pernah bisa abadi dalam kehidupan dunia, karena manusia harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di TBW nyampaiku aku menyebut terima kasih tegal kesempatan dan terima kasih tegal pendumah minta maaf sekalian. Akhir kata aku harus berlaku maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenaan sehingga menyinggung hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Biarkanlah itu menjadi kesalahan saya secara pribadi, dan jangan sampai pulang dari tempat ini nanti masih membekas di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Om Sahib.